Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Argumentasi dan Logika Hukum, Bapak Dr. Laurentius Arliman Simbolon, SH, MH, MKN, serta teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Emil Trisandi, nomor NIM 2510036000809, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti, kelas 6H4, mata kuliah Argumentasi dan Logika Hukum. Dosen pengampu Dr. Laurentius Arliman Simbolon, SH, MH, MKN. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan mengenai penerapan logika dan argumentasi hukum dalam praktik peradilan Indonesia. Tema ini sangat penting dipelajari karena hukum bukan sekedar kumpulan peraturan yang harus dihafal. Hukum merupakan suatu sistem yang memerlukan kemampuan berpikir secara logis, kritis, sistematis, dan rasional. Setiap aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa, ataupun pengacara, maupun akademis hukum, harus mampu membangun argumentasi hukum yang kuat agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai. Pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti pikiran, perkataan, atau penalaran. Dalam kehidupan sehari-hari, logika merupakan ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar, sehingga seseorang dapat menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Logika mengajarkan bagaimana seseorang menyusun premis, menganalisis hubungan sebab akibat, menghindari kesalahan berpikir atau logical fallacy, dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam ilmu hukum, logika memiliki fungsi yang sangat penting karena setiap putusan hukum harus didasarkan pada alasan yang masuk akal, bukan semata-mata berdasarkan perasaan atau pendapat pribadi. Pengertian logika hukum. Logika hukum merupakan penerapan prinsip logika dalam menyelesaikan persoalan hukum. Logika hukum digunakan untuk menghubungkan fakta hukum dengan norma hukum, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang benar menurut hukum. Dalam praktik peradilan, logika hukum menjadi alat bagi hakim untuk menjawab pertanyaan yang penting, yaitu apa fakta yang terbukti, norma hukum apa yang berlaku, bagaimana norma tersebut diterapkan terhadap fakta, dan apa akibat hukumnya. Apabila keempat pertanyaan tersebut dijawab secara sistematis, maka putusan hakim akan memiliki dasar hukum yang kuat. Pengertian argumentasi hukum. Argumentasi hukum merupakan proses memberikan alasan-alasan hukum yang logis untuk mendukung suatu pendapat atau kesimpulan hukum. Argumentasi hukum tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi juga memperhatikan asas hukum, doktrin para ahli, jurisprudensi, kebiasaan, serta nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Argumentasi hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: pertama, argumentasi harus berdasarkan fakta. Kedua, argumentasi harus sesuai dengan norma hukum. Ketiga, argumentasi harus disusun secara logis. Keempat, argumentasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kelima, argumentasi harus memberikan rasa keadilan. Hubungan logika dan argumentasi hukum. Logika hukum dan argumentasi hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Logika merupakan metode berpikir, sedangkan argumentasi merupakan hasil dari proses berpikir tersebut. Tanpa logika, argumentasi hukum akan lemah dan mudah dipatahkan. Sebaliknya, logika tanpa argumentasi tidak akan mampu menjelaskan alasan mengapa suatu putusan dianggap benar. Oleh karena itu, keduanya menjadi fondasi utama dalam praktik penegakan hukum. Tujuan penerapan logika hukum. Penerapan logika hukum bertujuan untuk: pertama, menciptakan kepastian hukum. Kedua, memberi keadilan kepada masyarakat. Ketiga, menghindari kesalahan dalam penafsiran hukum.
Keempat, meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Kelima, menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum. Keenam, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dasar hukum di Indonesia, penerapan logika hukum tidak terlepas dari berbagai ketentuan hukum. Beberapa dasar hukum antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Peraturan Mahkamah Agung, Jurisprudensi Mahkamah Agung, serta Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa hakim wajib mengkaji, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang tetapi juga harus menggunakan logika hukum untuk memutuskan suatu perkara. Unsur-unsur yang terdapat dalam argumentasi hukum. Suatu argumentasi hukum yang baik memiliki beberapa unsur. Pertama adalah fakta hukum. Fakta hukum diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum. Kedua adalah norma hukum. Norma hukum berasal dari undang-undang maupun sumber hukum lainnya. Ketiga adalah penafsiran hukum. Hakim harus menentukan makna suatu norma apabila terdapat kekaburan. Keempat adalah analisis hukum. Pada tahap ini dilakukan hubungan antara fakta dengan norma. Kelima adalah kesimpulan hukum. Kesimpulan hukum merupakan hasil akhir dari seluruh proses argumentasi. Metode penafsiran hukum. Dalam praktik peradilan Indonesia terdapat berbagai metode penafsiran hukum. Pertama adalah penafsiran gramatikal. Penafsiran dilakukan berdasarkan arti bahasa. Kedua adalah penafsiran sistematis. Penafsiran ini dilakukan dengan melihat hubungan antar pasal. Ketiga adalah penafsiran historis. Hakim melihat sejarah pembentukan undang-undang. Keempat adalah penafsiran teologis. Hakim mencari tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Kelima adalah penafsiran sosiologis. Hakim harus mempertimbangkan kondisi masyarakat pada saat ini. Metode-metode tersebut merupakan bagian dari logika hukum yang digunakan dalam praktik peradilan. Penerapan dalam peradilan pidana. Dalam perkara pidana, hakim membuktikan apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Sebagai contoh, dalam perkara pencurian, hakim harus membuktikan adanya unsur mengambil barang tersebut milik orang lain, dilakukan secara melawan hukum. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Hal tersebut menunjukkan bahwa logika hukum menjadi dasar utama dalam menjatuhkan putusan pidana. Penerapan dalam peradilan perdata. Dalam perkara perdata, hakim menggunakan logika hukum untuk menentukan apakah gugatan penggugat memiliki dasar hukum. Misalnya pada perkara awan prestasi, hakim harus membuktikan adanya perjanjian, 2 kewajiban para pihak, 3 pelanggaran terhadap kewajiban, kerugian, hubungan sebab akibat, dan jika semua unsur terbukti, gugatan dapat dikabulkan. Penerapan dalam peradilan tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara, logika hukum digunakan untuk menilai sah atau tidak keputusan pejabat pemerintah. Hakim menilai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pemerintahan yang baik, prinsip keadilan, dan kepastian hukum. Peran hakim memiliki tanggung jawab besar membangun argumentasi hukum. Hakim tidak boleh memutus perkara hanya berdasarkan intuisi. Hakim harus mempertimbangkan fakta, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, peraturan perundang-undangan, asas hukum, jurisprudensi, doktrin, dan nilai keadilan masyarakat. Semua pertimbangan tersebut dituangkan dalam pembagian hukum dan rasio desidensi. Peran jaksa juga menggunakan logika hukum ketika menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal maupun material. Apabila dakwaan disusun secara tidak logis, maka dakwaan dapat batal demi hukum. Oleh karena itu, kemampuan argumentasi hukum sangat penting bagi seorang jaksa. Saat ini penerapan logika hukum menghadapi berbagai tantangan. Pertama, banyaknya peraturan yang saling bertentangan. Kedua, perkembangan teknologi digital. Ketiga, munculnya kejahatan cyber. Keempat, perkembangan kecerdasan buatan. Kelima, globalisasi hukum. Keenam, meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus meningkatkan kemampuan berpikir kritis.
Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa logika hukum merupakan dasar berpikir secara rasional dalam menyelesaikan persoalan hukum. Argumentasi hukum merupakan proses penyusunan alasan-alasan hukum berdasarkan fakta, norma hukum, dan asas hukum, doktrin, jurisprudensi sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik peradilan Indonesia, logika dan argumentasi hukum menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara secara adil. Tanpa logika hukum, putusan pengadilan akan kehilangan dasar rasionalnya. Tanpa argumentasi hukum, putusan akan sulit dipahami dan sulit diterima oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan berpikir logis dan menyusun argumentasi hukum harus memiliki oleh setiap calon sarjana hukum. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan logika dan argumentasi hukum dalam praktik peradilan Indonesia. Semoga paparan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya logika hukum dan argumentasi hukum dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, proporsional, dan berintegritas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Laurentius Arliman Simbolon SH, MH, MKN, selaku dosen pengampu mata kuliah argumentasi dan logika hukum atas bimbingan dan ilmu yang diberikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.